Oke, saya lanjutkan lagi cerita semalam. Waduh, terima kasih sekali dari share kalian. Inilah kekuatan netizen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Apa yang terjadi semalam itu karena kekuatan netizen ya. Kekuatan netizen itu sangat dahsyat sekali sekarang ya. Anak buah saya itu 2 mbak. Lah mboke ndek ngisor, dhek nonton live, mboke ndek dhuwur. Jadi loro-loro ini kan mboke ndek live, mboke ndek ngisor. Ya wis ra apa-apa. Jadi Mbak Nur wis tak sapa saiki Mbak Nur? Mbak Reni wis tak sapa, Mistang wis tak sapa ya, Mbak Wati. Jadi ini kekuatan netizen, Mbak. Dan saya akui pertama kali di media sosial saya live 5.600 orang nonton. Kenapa? Saat ada seperti itu, inilah kekuatannya apa? Orang kalau disepelekan, bergabung menjadi satu, punya kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Jadi saya selalu bilang nih, kalau yang hadir hari ini 100 orang, kalian sharekan 100 orang. Ada 500 orang, kalian sharekan 500 orang. Jadi sesuatu itu akan mudah gempar. Karena katanya sekarang kalau nggak viral, nggak mendapatkan keadilan. Bener nggak sih? Jadi dari kasus Semalang itu saya belajar satu hal. Saya belajar satu hal, di mana kita sebagai orang kecil itu harus bersatu, harus kuat. Jadi saya tidak percaya begitu aja kan. Kalau mbaknya ini dilayan tidak baik atau seperti apa dan bagaimana, saya kan nggak tahu pasti. Kenapa saya selalu bilang nih, tunjukkan ke saya. Jadi kalau kalian yang ngikutin dari awal sampai akhir, itu pasti tahu jalan ceritanya seperti apa. Jadi saya pribadi merasa bahwa kekuatan maha benar netizen itu bisa menggulungkan apapun. Apapun bisa tergeserkan ya mbak ya. Jadi kalau sekarang nih 590 orang, mereka nge-share, dedel duel mbak. Jadi 500 orang nge-share, akhirnya 1.000 orang nge-share. Sampai akhirnya nggak ada siapapun yang bisa menahan gerak laju kita. Jadi syukur alhamdulillah semalam mbaknya bisa terbang. Dan sejujurnya dia bukan anak buah saya mbak. Dia bukan anak buah saya. Saya cuma tahu bahwa dia adalah anak Poso. Jadi kenapa kemarin ada yang salah sangka dikiranya di Poso atau apa, bukan salah kalian. Karena saya sendiri juga nggak tahu siapa dia dan bagaimana dia. Sebentar ya. Bentar. Jadi kalau kalian tidak bergabung menjadi satu, kalau kalian tidak bisa menjadi satu bersama yang lainnya, kita sendiri kalah mbak. Jadi kita akan kalah dengan keadaan. Kita orang kecil, kita hanya punya persatuan. Jadi saya syukur alhamdulillah karena Pak Benny semalam sempat menelpon saya dan salah satu stafnya. Jadi salah satu stafnya BP 2MI itu sempat telepon saya jam 11 malam mbak. Jadi ini bagi saya appreciate banget buat BPM 2MI yang fast respon. Saya merasa sangat bangga sekali karena sebenarnya ada beberapa orang yang mengonekkan saya dengan Pak Benny. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Benny fast respon. Aduh, what, pokok, coba. Oh, nggak mau ya. Oke, jadi buat teman-teman perlu diketahui bahwa kejadian yang semalam itu sangat clear sekali ya. Itu adalah kekuatan netizen. Itu adalah saya appreciate sekali. Ini menurut saya adalah pertama kali netizen itu sudah telat. Udah nggak apa-apa. Jadi ini pertama kali netizen yang membawa ini ke media sosial sampai akhirnya viral. Bener nggak? Semalam sempat viral nggak mbak? Jadi saya kaget sekali di mana ujuk-ujuk nih ada aturan seperti itu. Kalau memang aturan itu ada sejak lama, harusnya kan dipublikasikan. Itu menurut pendapat saya mbak. Itu harusnya kan dipublikasikan dari beberapa kayak syarat-syaratnya nih untuk memasuki Hong Kong. Kalau yang beli tiket TKW itu harus seperti ini, seperti itu, seperti ini. Saya sangat setuju sekali kalau
pihak dari salah satu maskapai ini, dari maskapai ini memberikan term and condition, memberikan apa itu aturannya kalau naik pesawat ini kalian harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Atau mungkin saya sendiri yang kurang informasi. Jadi buat teman-teman nih, saya pribadi meminta buat kalian, kalau ada sesuatu harus lebih tenang. Kalau ada masalah jangan terlalu gupuh dan ketakutan. Jadi buat teman-teman jangan terlalu gupuh dan ketakutan. Dan saya tidak bisa fast respon, tidak semuanya bisa saya angkat telepon kalian. Jadi saya minta maaf. Dan ada beberapa orang yang mengatakan menghakimi saya kalau saya itu tidak tahu anaknya seperti apa. Jadi sekali lagi di sini saya bukan agensi. Jadi saya tidak ada kewenangan apapun atas anak tersebut. Tapi saya mencoba untuk membantu dia. Kalau memang iya, itu berarti kan kesalahan agent yang dimana tidak mengetahui bahwa itu ada syarat-syaratnya. Benar gak sih? Jadi sekali lagi, kalau kalian bilang nggak ada PT, kalian tuh punya PT, Mbak. Saya selalu ngajarin kalian bagaimana sih bisa tahu PT kalian apa. Walien kontrak kerjamu, siapa yang ngecop kontrak kerjamu. Di halaman kedua, itu ada nama PT dan agent. Itu ada. Walaupun kalian itu cuma numpang aja, itu kalian punya, Mbak. Jadi kalian itu punya. Apa peraturan seharusnya diumumkan, nggak tiba-tiba kasih yang cuti kasihan. Benar. Saya tidak menyalahkan peraturan, saya mendukung peraturan, tapi setidaknya peraturan itu jangan disembunyikan. Itu maksud saya. Jadi kalau memang itu peraturannya nggak apa-apa, tapi jangan disembunyikan peraturan itu. Dikelet, dipublikasikan. Bagi siapa saja yang mau naik pesawat ini harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Jadi orang tahu. Dan kalau sampai dia nggak bisa check in, otomatis kan dia nggak bisa lewat imigrasi, Mbak. Nggak ada tiketnya, bagaimana bisa terbang? Masih ada loh rekamannya kalau kalian ingin dengar ya, sebentar ya. Jadi kalau emang ini dari pihak maskapai tersebut, saya harap benar-benar sip ya. Sebentar ya, sebentar. Maskapai tersebut. Oh, kok enggak aku semua nopo antar. Surat pengantar gitu aja. Itu gini intinya. Kalau dia itu cuti ya dengan majikan yang sama, itu balik ke Hong Kong tidak perlu surat-surat seperti itu. Yang penting visa, tiket sama paspor. Tapi kalau dia itu ganti majikan, itu harus ada surat dari PT, itu katanya seperti itu. Dan lagi kalau seumpama untuk dari pihak Garuda memang itu sudah lama seperti itu pastinya mereka lebih paham gitu loh. Karena kita sendiri juga tidak tahu. Kalau seumpama ada seperti itu berarti kan bukan kesalahan dari kita yang ngeluarin tiket, karena kita memang tidak ada ini dari pihak Garuda gitu loh. Harusnya yang seperti itu harus dikasih tahu kan ke agen-agen atau PT-PT gitu. Kalau kita mah nggak bukan urusan kita. Yang penting kan kita sudah ngeluarin tiket gitu loh. Karena itu memang tidak ada peraturan dari pihak Garuda, dari pihak maskapai lain pun. Tapi kalau sudah ada seperti itu, kamu mending infokan aja sama customermu kalau ada yang mau beli tiket. Kalau dia cuti dengan majikan yang sama, oke, nggak masalah. Tapi kalau dia itu ganti majikan, atau kadang ada tuh yang pulang nunggu visa di rumah, nah itu diingetin, suruh minta surat dari PP, surat pengantar gitu aja. Oke, berarti kan dugaan saya benar kan? Harus lewat PT. Apakah minta surat itu gratis? Ini pertanyaan lagi nih, kalau Bapak yang terhormat bisa mendengarkan nih, kalau memang benar disuruh
meminta surat itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa bisa minta. Tapi apakah minta surat itu nggak perlu ini nggak? Nih aku datang nih ke PT jelek. Saya pingin surat ini. Apakah langsung dibuatkan? Enggak kan? Harus bayar kan? Bener nggak sih? Jadi nggak akan nyampe kemana kalau nggak di-sharekan semalam. Makanya netizen ini sangat sangar sekali ya. Coba 500 orang nih langsung nge-share semua, serat. Kelar. Nggak akan ada yang bisa melawan mulutnya netizen soalnya. Bener gak sih? Wah, netizen langsung nyerang ini. Langsung sat, semua diinbokin. Waduh, semuanya kemana-mana. Makanya kan saya selalu bilang, kalau kita stuck di sini, kita tidak berbagi. Ingat, kita adalah semut, Mbak. Kita itu semut kecil. Tapi ingat, semut yang dianiaya dan mereka bersatu, mereka bisa mematikan gajah yang sangat besar sekali. Masih ingat kata-kata itu kan? Jadi kita nih sesama TKW harus gandeng tangan. Kalian udah bantu nge-share, udah bantu itu sudah menggandeng tangan. Kalau enggak karena kalian, kalau bukan karena kalian, enggak sampai Mbak 5.000 penontonnya. Bener gak sih? Ini aja saya kurang tahu di share apa enggak. Jadi tetap stuck di 500, di 300 sampai ke 500. Kenapa? Semalam itu benar-benar kalian gabungnya sangat hebat sekali. Iya kan? Kalian itu sangat hebat sekali. Makanya buat bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat nih, kalau memang membutuhkan surat itu, apakah surat itu gratis? Ya, kalau memang harus menuruti peraturan gak ada masalah. Tapi gunanya apa? Lah, apa artinya visa? Ya, buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di sini. Dan tentang apa yang terjadi, undang-undang yang sudah terjadi, saya tidak akan komen karena sekali lagi itu adalah hak wewenangnya Indonesia. Cuman jangan memberikan informasi di terakhir. Itu harapan saya. Jadi jangan memberikan informasi saat kita mau terbang itu aja, Pak. Kalau bisa nih beli tiket itu di semua perusahaan ya. Cathay Pacific, Air Asia, apapun itu namanya. Harus dikasih tahu, harus ada seperti ini, seperti itu. Syarat-syaratnya harus dikasih tahu di publik. Jadi saya minta kebijakannya para bapak dan ibu yang terhormat. Kalau ada peraturan itu tolong dikasih tahu ke kita ya, biar kita nggak kaget gitu loh. Kalau memang ada peraturan itu monggo, silahkan. Saya pribadi itu mendukung semua peraturan yang ada. Tapi peraturan nih anget-anget tai kucing. Tai kucing apa anget rek? Garo. Jadi anget-anget saja. Kadang berlaku, kadang tidak, kadang bisa, kadang enggak. Yo aneh. Kaget wayahe wong kelon diganggu. Betul, Mbak. Semalam itu saya kaget. Jujur saya tuh kaget kok tiba-tiba ada orang telepon nangis-nangis katanya di bandara nggak bisa terbang. Saya bilang sebentar Dok. Cari agenmu. Sudah, tapi agenku nggak bisa nolong. Aku bilang sama dia, nih, live mau nggak? Karena saya juga nggak bisa nolong, karena saya nggak kenal orang-orang Indonesia, Mbak. Saya tidak kenal. Setelah semalam itu viral, Pak Benny telepon saya. Dan salah satu stafnya BPM 2TKI itu telepon saya. Berarti kan ini kekuatan netizen, kan saya sudah bilang, ini jebol 5.000. Bapak yang terhormat itu akan bisa menghubungi kita. Orang karep naik Garuda, masuk toilet umum aja bayar. Apa sih yang nggak gratis di negeri 62? Aduh, jangan gitu, Mak. Makin canggih bukan makin mudah tapi makin ruwet. Lah iya loh. Kan harusnya diinfokan ya. Kalau memang nggak bisa kan diinfokan ya. Semalam ikut deg-degan misi. Yo, Mbak, aku wae sunah Rasul malah diganggu. Entah ini hari Jumat lagi. Aku jan, kapan uripku ki penak ra diganggu wong lek bengi telepon rek. Ya untung aku ora udo. Udo piye? Semalam ikut deg-degan Miss, ya enggak apa-apa. Habis kasus ini pendapatan Garuda pasti turun. Dan jangan mendadak Miss, betul. Assalamualaikum, Tuncung hadir. Paling aman menurut transit Singapura bagi orang luar Jawa kayak aku. Jadi takut mau pulang ke negara sendiri sampai menua di negara orang.
Hebat, pokoknya sampean bisa lolos check in, keren banget perjuangannya Miss Yuni sama netizen. Iya, kalau semalam itu pure netizen. Jadi ini adalah kekuatan netizen. Kan saya ngomong sama mbaknya, saya suruh jadi penjaminnya, bilang apa saya? Lihat live saya mbak, 5.000 orang yang nonton. Jadi 5.000 orang. Ya udah nggak apa-apa, jangan mempersulit TKW kuala. Yang mempersulit TKW banyak yang kaya loh mbak. Banyak orang yang mempersulit TKW kaya kok. Hah? Lek mbek TKW judes era masalah. Kayak digencet-gencet tau sikile lho mbek TKW. Bener nggak? Jangan kayak diadel-adel itu lek TKW masalah. Ya lek kamu lihat TKW yang nggak jelas tuh nggak apa-apa, saya nggak komen. Tapi lihat ibu-ibu itu boleh ngomong sewayu-sayu karo sewendu-sendu ngono kae. Ngamuk-ngamuk, bengok-bengok, beker-beker. Bener nggak sih? Saya nggak tahu kenapa. Usaha tidak sia-sia Miss, tetaplah siaran dan kamu bisa mendapatkan kejutan. Oh aduh, bisa mendapatkan kejutan jarine Bigo. Kalau lihat TKW itu seperti aji mumpung Miss. Iya. Kok iso gitu loh? Kok iso? Aku pun nggak kebayang kalau aku di posisinya semalam, ya Allah. Nih giliran saya mau nanya nih, karena minggu ini saya tidak ada di Hong Kong. Saya ingin tanya sama kalian, karena saya sebenarnya sudah mengantongi beberapa bukti ya, di mana yang harus bayar amplop putih. Itu saya sudah ada. Mau nanya, ada nggak yang beberapa orang yang nggak bisa terbang? Boleh nggak kalian kumpul? Naik pesawat apa kalian cerita? Digagalkan nggak bisa naik pesawat itu gara-gara apa? Saya akan sampaikan sama Pak Benny. Ini bener nggak sih? Kejadian seperti ini bener nggak sih? Ada kompensasinya nggak sih gitu loh? Kalau kalian nggak bisa terbang, otomatis kan kalian beli tiket lagi sayang. Dan siapa yang ditekan? Nggak mungkin PT, nggak mungkin agent, nggak mungkin majikan lah, ya tetap pembantu yang ditekan. Anak yang nggak bisa naik pesawat terbang itu pasti dia dibelikan dulu sama majikannya, tapi sampean bayar utang. Bener nggak sih? Jadi kalau TKW nggak bisa terbang itu nggak ada masalah, agent atau PT atau majikan akan membelikan. Tapi yakin agent atau PT atau majikan akan membelikan yang kedua kalinya tanpa imbalan dari saya, tanpa imbalan dari kita sebagai pembantu? Yakin? Jadi saya ini lagi pingin ngumpulin nih bukti-bukti buat kalian sejak tahun 2023 terbang pulang Indonesia dan di cancel gara-gara surat menyurat. Pakai pesawat apa? Ayo sharekan mbak. Ini penontonnya jorong munggah, guru nge-share jangan. Wes munggah apa orang penontonnya? Jadi tolong nih buat teman-teman, semangat Miss, abaikan nyinyiran Tarsan sebelah, selagi bisa membantu TKW bantulah. Iya Miss Yuni, kadang petugas bandara lihat ibu-ibu yang bingung bukannya ditolong malah dibentak. Devisa negara ditombok cuman dari hasil BMI, tapi sikap mereka kurang ajar sama kita. Terus bagaimana nasib staf Garuda yang konyol itu sekarang Miss? No? Saya kurang tahu mbak. Karena saya tidak, ingat loh, saya itu tidak ingin menjatuhkan siapapun, saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Masalah kelar selesai, saya itu tidak akan melakukan somasi, komplain, karena bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Saya itu tahu diri, sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Saya itu nggak muluk-muluk. Kalian tidak ditekan, kalian tidak diancam. Aku minggir, sudah, terserah mereka. Karena itu saya selalu bilang, kehadiran saya ini tidak dibutuhkan. Nggak ada orang butuh saya. Kalau tidak ada yang menyakiti kalian, agentnya api, PT-nya api, bandaranya api, iya pernah? Nggak mungkin ada yang nelpon saya. Bagaimana cara membinasakan saya? Saya sudah berkali-kali. Jangan ngejak tukaran sama saya. Ngejak tukaran sama saya kalah mbak sama netizen. Netizen sekali kumpul 5.000 orang. Sampean dewe diajar sama netizen. Karena saya bukan cuma omongan, tapi saya melakukan. Bukan omong doang, saya melakukan. Karena itu nih, kalau ada masalah saya bilang bisa ya bisa, saya bilang nggak bisa ya nggak bisa.
Jadi saya nggak perlu cari viewer atau gimmick. Saya tidak perlu mencari viewer atau gimmick untuk mendapatkan. Enggak. Saya melakukan semampu saya dan sebisa saya. Dan ini permintaan saya pada netizen saya yang terhormat, satu aja. Kalau ada orang yang menghina saya, kalau ada orang yang marah sama saya, kalau ada orang yang menyakiti saya, satu hal saya minta. Jangan dimarahin, jangan dimaki, jangan diajak bertengkar. Jangan diajak bertengkar. Saya minta ya, saya mohon banget sama netizen. Kalau ada yang menyakiti saya, melukai saya, menghina saya, tolong jangan ya. Jangan dibalas. Siapapun kalian yang menyakiti saya, jangan dibales. Ya, saya minta itu aja. Saya akan melakukan semuanya buat kalian. Tapi jangan menyakiti lagi orang lain. Cukuplah kalian bersama saya dan lihat sepak terjang saya. Kalau ada yang tidak suka sama saya, lepaskan dan hempaskan. Ngerti ya Mbak ya? Jangan melukai siapapun, jangan marah sama siapapun. Jadi buat teman-teman, saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi karena memang seperti yang saya katakan, saya akan live setiap hari, biasanya jam 9.30 sampai jam 10.30. Jadi kalian jangan bingung, kadang-kadang kan ya namanya ada tugas negara, saya kadang-kadang mau ke imigrasi nemenin anak saya jadinya saya nggak bisa selalu on time. Jadi saya minta maaf. Aduh, healing Mbak Nuri aku. Uangnya Mbak Nuri belum saya ambil Mbak Nuri. Dan itu Western Unionnya suratnya hilang Mbak Nuri. Soalnya HP ku ganti Mbak, diinane drop rusak HP ku san. HP ini lawas wis rusak. Jadi Mbak Nuri tolong deh. Kalau saat ini Mbak Nuri lagi ngikutin live saya, tolong Mbak Nuri SMS sekali lagi. SMS sekali lagi, karepe arek dibegal diadai karong. Setuju Miss, absen sik Miss, disambil nginem. Oke, nginem wis terus no. Nggak tertib gedik ndiase, ya wis gediken kono. Memang sekarang airport di mana-mana ribet Miss. Kadang saya mau balik cuti, bawa oleh-oleh saja, koper dibuka padahal isinya cuma oleh-oleh tok. Gigi 6 vs gigi 1. Waduh, apa gigi 6 vs gigi 1? Biarkan nggak perlu ditanggepin, kesel lah, diem sendiri betul. Kesel ya, nganu dewe toh rek. Orang yang nggak suka senyumin aja Miss, ya nggak apa-apa saya. Toko awan izin share, silahkan share Mbak. Pokoknya wes, ojo ngejak tukaran uang, siapapun nggak boleh ngajak tukaran uang. Love you Miss Yuni, Ludi tak sekolah Ludi, pecicilan yang dia lu. Miss Yuni, aku padamu tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih sekali. Saya nggak tahu harus ngomong apa, sebelah lagi panas Miss. Sebelah mana sayang? Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah, sebelah atas. Sebelah itu sebelah di jelas apa? Naik KT saja. Nah ini adalah kebijakannya Garuda ya. Kalau sekarang banyak orang takut naik Garuda, bagi saya ya mungkin cuma oknum saja sih Mbak. Jangan terlalu takut. Kemarin aja yang dari Surabaya bisa terbang kok. Jadi anak saya kemarin dari Surabaya bisa terbang. Cuman minta kejelasan aja dari Garuda dan nunggu aja laporan dari Pak Beni. Oh, laporan dari Pak Beni. Jadi Pak Beni katanya akan menyurati. Kita lihat aja apakah bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat itu benar-benar akan melihat kita. Dan saya bersyukur dengan adanya semalam Bapak Beni menghubungi saya walaupun saya tidak sempat angkat. Mbak Resta, terima kasih sawerannya. Mungkin Bapak lagi ngelihat saya lagi live, jadi saya tidak tahu kalau Bapak pas telepon. Dan semoga kalau Bapak ada waktu ngelihat konten-konten saya, keluh kesah para TKW, dan kalau Bapak ingin tahu lebih jelas lagi, kayaknya maaf ya Bapak, harus diterjunkan mantan TKW untuk bekerja. Karena biar tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah Miss Yuni harus punya maskapai khusus untuk para TKW jadi apa? Tia tak kaplok diasmu ya enggak. Maskapai apa? Mantili
maskapai Uni TKW Hongkong ngono. Kayak Susi Air ngono kae. Engko ditulisi Uni TKW Air ngono ya. Macem ae dikenani kongkon dirikno paketan. Mantili, saiki wis apa meneh? Hah? Gregeten ujung-ujungnya sorak dhewe aku. Iya, Mbak. Jember hadir finish kontrak, pingin ganti majikan pulang cuti takut nggak bisa balik. Ora usah mulih nek kene golek duit ae. Aku selalu mendukungmu Miss Uni. Yo, semangat. Bekas foto kan ada Kak. Oh iya, bekas foto. Yang memberi tugas dan pelaksanaan nggak sinkron kayak apa pemberi tugas cuman gimmick ya Miss no. Saya tidak berani komen Mbak. Itu urusannya wong atasan. Jadi sebenarnya kan saya selalu ngomong nih, Uni iku ora payu lek ejenapi PT api. Uni tidak dibutuhkan. Bener nggak sih? Uni itu tidak dibutuhkan di dunia persilatan kalau dunia persilatan baik-baik aja. Dan kalau dunia persilatan ini pinter kabeh. Masalahnya kan yo ono sing pinter ono sing ora toh. Miss Uni resmi channel pesawat. Jadi ya wis kuwi mau lah sekarang lah. Saya cuman apa ya, kalau orang ngomong cuman garam tambahan aja. Mantul Miss, beli pesawat pribadi buat kita para TKW cuti. Kenapa Bandara Soekarno-Hatta selalu bermasalah dari dulu toh Miss? Arab cuti mikir peng 1000 wis ribet ngono. The power of Mantili aku padamu Mbak Yuni. Aku teh cuti terus piye iki? Alah rasa cuti. Ngancani aku ndek kene. Miss cantik lebih glowing pokoknya. Apa? Mari kepanasan niki kamerane beda-beda. Ora masalah glowing. Renio tak tapuk kowe ngomong glowing. Sayang Miss Uni alah gombal mungkin helikopter wis rusak Miss. Nggo nyampluk kalian niki. Aku asline duwe duitno pengin tuku helikopter dhewe. Ben melet-melet terus sapa sing anu tak ece tak jemput dhewe TKW-ne ya. TKW-ne tak jemput dhewe nggo helikopter ya. Ah, sombong ya ora apa-apa rek, belajar sombong sedikit. Miss Uni cantik sekarang lho, mulai mbiyen ya apa sih rek? Ya apa sih? Daftar jadi pramugari ya apa rek? Rasido cuti Miss semakin takut yang ribet. Karena dulu itu ada yang nggak terbang 2 dari Semarang Mbak. Tapi Mbak tak ajak podcast gak wani. Mojo podcast ngene Miss Uni kok viral. Wes tak percaya lek podcast ngene Miss Uni ki viral ojo. Masalah surat-surat itu ya surat-surat seperti itulah. Dan karena itu saya tidak komen lagi. Ada yang menghujat saya katanya nggak butuh ini nggak butuh itu. Saya goblok lah karena staff tidak upgrade apa sembarang wis rapopo. Karena saya itu selalu minta A1 bukti nyata. Benarkah dari pihak bandara itu tidak menerbangkan? Padahal BP2MI. Wes, hati-hati aku keliru ngomongnya. Itu menyatakan jangan mempersulit pekerja ke luar negeri. Tapi pada kenyataannya, terima kasih yang sudah nyawer Mbak Tinta. Sorry rek, kelegen. Panas era mau typhoon. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak boleh mempersulit, tapi pada kenyataannya tetap dipersulit. Nah ini antar malam ini ada mbaknya juga yang akan terbang. Antar malam ada mbaknya yang terbang. Wes telepon aku, Miss Uni ki piye Miss? Aku kok bengi terbang, bisa terbang nggak? Aku nggak ada surat Miss. Ayo, bagaimana Mbak Dewi? Terima kasih sawerannya. Oke, arek-arek wedi saiki. Makane dodolan pesawat garane wong ngeluh lah. Emang masalah apa Miss untuk yang cuti? No, aku kira no masalah Mbak. Rasido cuti paling terus wae nanti wis rapopo lah. Mbak saya mau ke Hongkong. Lek lanang ra oleh rene di Hongkong ngopo? Engko golek garangan go lanang rene. Alat-alat airport sudah canggih tapi kok birokrasi tetap ribet. Kalau canggih lapor kok dipersulit. Bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu slogan ya. Mungkin itu slogan. Jadi kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Ya saya harap apa yang dijanjikan Pak Beni akan menghubungi pihak Garuda itu nyata dan tidak ada lagi kejadian yang kedua seperti ini. Mau pulang ke negara sendiri aja kok sulit, sekarang takut.